Silakan Pak. Terima kasih Kang Deddy selaku pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan Komisi 4 yang saya hormati, Pak Sekjen sekaligus PLT Dirjen KSDAE. Pertanyaan saya pertama, saya ingin langsung dijawab Pak. Terkait dengan konservasi di Taman Nasional Komodo dan urusan harga tiket ini masih merupakan kewenangan KLHK, kewenangan Bapak, kewenangan Ibu Menteri Siti Nurbaya, atau sudah tidak di kewenangan Bapak? Saya perlu tanya ini karena kalau bukan lagi di kewenangan KLHK, saya tidak akan tanya. Dan kita stop rapat ini, Pak. Mohon dijawab itu dulu, Pak. Ya, terima kasih, Pak Hatsi. Secara kewenangan jelas ya, Pak, dalam Undang-Undang 590, kemudian dengan Undang-Undang 23 2014, pemerintah daerah, kewenangan konservasi ada di Menteri LHK. Nah, di dalam PP 28 2011 dengan PP 108 pun di KSAKPA pun juga jelas, TN juga termasuk KPA, sehingga posisinya kewenangan sampai saat ini ada di Kementerian LHK. Nah, termasuk kewenangan tarif ada di Bapak, di KLHK? Ya, tentunya dalam kaitan dengan kewenangan untuk kontribusi PNBP yang ditetapkan sesuai PP 12, sementara masih PP itu, Menteri telah mengusulkan memang tarif untuk Taman Nasional Indonesia sudah ada yang masuk per orang itu tadi di PP 12. Jadi kita sebatas ketentuan yang berlaku seperti itu. Nah, yang berkembang kalau dikatakan tarif, ini kan harus dilihat Pak. Tadi kan Pulau Bamor itu dengan usulan Pak ya, usulan dalam sebagai penyedia jasa sebagai penyedia sarana wisata dalam posisinya jasa lingkungan ya, penyediaan jasa wisata, dia selaku pemegang izin dan dia dapat juga dari Menteri LHK kewenangannya. Cukup dulu Pak, ya. Saya mau tanya satu-satu. Jadi saya ingin garis bawahi jawaban resmi KLHK, kewenangan mengenai konservasi di seluruh Taman Nasional, bahkan termasuk Taman Nasional Komodo dan bahkan tarif itu sepenuhnya ada di Menteri LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kenapa KLHK dalam ribut-ribut soal Taman Nasional Komodo terkait dengan kenaikan tarif, hanya ada satu pernyataan yang kami rekam Pak, dan rakyat itu rekam pada tanggal 11 Juli, terkait dengan polemik soal kenaikan tarif. Waktu itu KLHK hanya bilang bahwa tarif ini rujukannya pada PP nomor 12 tahun 2014. Kenapa KLHK selama ini diam Pak? Bapak tidak merasa kewenangan Bapak dilangkahi ketika ada pihak lain yang mengatakan bahwa tarif masuk menjadi 3.750.000 dan kemudian ada paket 15 juta. Paket 15 juta ini Pak mandatori atau opsional Pak? Karena terus terang masyarakat NTT menanggapinya begini Pak. Di satu sisi omong konservasi. Karena konservasi ada studi daya dukung dan daya tampung wisata, maka harus dibatasi jumlah pengunjung. Tetapi kenapa kok ujungnya ada semacam komersialisasi secara brutal melalui monopoli satu pihak, satu perusahaan tertentu yang boleh menjual paket 15 juta. Jadi teman-teman saya jelaskan dulu. Di Taman Nasional Komodo ada beberapa destinasi yang menjadi tujuan. Yang pertama saya sebut saja Pulau Komodo, di sana ada komodo, ya, ini Loh Liang kalau tidak salah. Di dekat situ ada namanya Long Ping Beach, pantai beach yang lebih panjang. Lalu ada Pulau Padar, di depan Pulau Padar ada namanya Ping Beach. Lalu ada yang namanya Taka Makassar sebagai tempat untuk diving, untuk bertemu dengan Parimanta. Lalu ada yang namanya Pulau Rinca, ya, dan ada satu namanya Gua Kalong, betul ya Pak ya? Ini adalah destinasi-destinasi yang biasa dikunjungi oleh wisatawan manapun. Mereka jual paket 2 hari, 3 hari pasti ke sini. Dalam konteks paket yang namanya EV itu Pak, yang 15 juta, 5 destinasi mulai dari Pulau Komodo, Long Pin Beach, Padar, Ping Beach, dan Taka Makassar, ini semua menjadi monopolinya perusahaan tertentu. Harus bayar 15 juta baru bisa masuk ke sana. Tersisa buat
yang tidak bisa membayar 15 juta, itu silakan Anda kunjungi lihat komodo di Pulau Rinca. Sekarang sudah dibangun bagus kok. PUPR sudah buat bagus. Lalu untuk menghibur masyarakat terus disuruh jalan-jalan ke Gua Kalong. Saya ingin tanya Pak, apakah komodo di Pulau Rinca dengan komodo di Pulau Komodo itu beda Pak? Sehingga komodo di Pulau Komodo harus diperlakukan secara khusus, sementara komodo di Pulau Rinca tidak perlu. Silakan wisata massal ke sana. Tolong KLHK atau pihak yang berwenang, jangan menipu presiden. Jangan kasih informasi distortif kepada presiden, sehingga presiden mengatakan, kalau mau lihat komodo ke Rinca aja, atau di Rinca komodonya sama dengan di Pulau Komodo. Bicara Taman Nasional Komodo, Pak. Satu kawasan konservasi terintegrasi. Satu bentangan alam. Kenapa perlakuannya diskriminatif? Kenapa berbeda? Dalam paket 15 juta itu, ada item-item spesifik yang diusulkan. 100.000 untuk PAD Kabupaten Manggarai Barat, 100.000. 100.000 untuk PAD Provinsi NTT. Silakan cek, tolong dimunculkan. Irfan, yang tadi saya kirim. 2 juta untuk PNBP, diterima oleh Balai Besar Taman Nasional Komodo, ini angkanya. 7.100.000 dana konservasi. Pertanyaannya 7.100.000 dana konservasi ini siapa yang kelola? Siapa yang punya ekspertis dan kompetensi untuk mengelola dana 7,1 juta ini? Item-item konservasinya apa? Lalu fee buat PT tertentu itu 5435. Ini dasar hitungannya dari mana, Pak? Saya sudah cek, Pak. Masyarakat pelaku pariwisata bilang, kakak, kalau 15 juta ini jalan dan monopoli oleh satu perusahaan ini, kakak, maka tidak akan ada lagi wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik yang mau ke Labuan Bajo hanya untuk pergi ke Pulau Rinca dan Gua Kalong. Karena mereka tidak lagi punya akses untuk di sini. Padahal bicara konservasi, saya kira pariwisata ini adalah based on conservation, yang kedua based on community. Pariwisata berbasis community. Dan ini semua ditabrak, Pak. Terus terang, ini semua ditabrak. Ya, jadi tolong dijawab. Nanti saya akan kejar lagi, Pak. Tolong dijawab dulu. Ini PT tertentu ini mandatori atau opsional? Karena terkesan mandatori dan melakukan monopoli. Kalau monopoli di 5 destinasi itu dan harus bayar 15 juta, itu bertentangan dengan undang-undang persaingan usaha sehat atau tidak? Hari ini sudah ada lembaga KPPU. Tolong dijawab dulu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudahi dulu ya pertanyaan-pertanyaan. Esensinya kan itu yang ditanyakan dari seluruh rangkaian ini, satu esensi saja. Dan dipersilakan Pak untuk memberikan penjelasan. Dan kita ini penjelasannya saja tidak penting. Andai kata seluruh regulasi itu dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi, prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip menghormati lokal wisdom, mau nggak merubah? Terima kasih. Ya, terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu yang saya hormati atas masukan dan catatan yang telah disampaikan. Kami ingin menguatkan kembali yang telah dipaparkan tadi dalam posisinya penyedia jasa wisata alam yang kita sudah tahu dan sudah kita bahas, PT Flobamor ini, Pak. Ini kan mengusulkan kepada pemerintah itu paket wisata ya, Pak. Dan kita tentunya dalam kaitan dengan usulan ini tetap telah menyampaikan di paparan tadi juga 8 langkah yang harus dilakukan untuk usulan PT Flobamor ini. Dan pasti kami juga akan dekati dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi khususnya Taman Nasional. Mulai dari Undang-Undang PP dan Peraturan Menteri kami. Dalam posisi tadi pemerintah... Sorry, jangan panjang-panjang deh. Ya. Masyarakat saya di NTT lagi nonton. Iya, Pak. Ini kualitas siaran juga lagi buruk. Saya nggak tahu disabotase atau tidak nih. Ini saya ngomong terus terang. Ya.
Ya, Bapak jawab aja. Itu mandatori atau opsional? Ini mau saya jelaskan setelah ini. Karena kalau tidak kan, tadi kan saya sudah sampaikan Pak. Dengan apa adanya kami sampaikan. Itu usulan dari salah satu calon penyedia jasa wisata dan ketentuan yang berlaku kami yang harus memberikan izin itu. Dan berarti di situ kita kenal dengan PP tarifnya. Yang kita sampaikan tadi, ini bukan berlaku sebagai umum, ini pilihan. Paket wisata pilihan bagi pengunjung dalam posisinya yang dikelola oleh pelaku penyedia, salah satu pelaku penyedia Pak. Ini opsional berarti, bukan mandatori 15 juta terus langsung diberlakukan. Kalau enggak, kenapa kemarin kita terus langsung tidak berlakukan, masih diundur, masih 1 Januari. Itu berusaha usulan Pak. Dan kalau kaitan kami sekarang harus menyampaikan ya apa adanya, kami sekarang sedang melakukan evaluasi dalam posisi usulan ini. Nah, sehingga peran dari pemerintah, khususnya Ibu Menteri yang menjadi punya kewenangan, ini sebenarnya kita juga sedang melihat dalam posisi fasilitasi yang dia usulkan, bukan masuk tarif yang, ya ini langkah-langkah yang tadi Pak. Jadi sebenarnya kami juga sedang mengevaluasi dalam posisi 15 juta 3,75 4 orang dalam paket wisata. Itu ternyata kan perjalanan yang diusulkan itu kan mulai dari airport sampai kepada pemberian panduan wisata dan segala macam. Memang di antara yang diusulkan termasuk ada pemandunya segala macam. Ini yang sedang kami lakukan juga cross check Pak, evaluasi terhadap kebijakan konservasi di seluruh Indonesia. Artinya, ini Pak jelasin dulu. Nah, yang 15 juta itu tawaran paket dari sekian paket yang orang boleh pilih, usulan dari atau satu-satunya paket yang harus dipilih. Satu paket 15 juta untuk 4 orang untuk kegiatan-kegiatan mulai dari kedatangan di airport, kemudian naik pakai pelabuhan, asuransi dan sebagainya Pak. Jadi angka 3,75 itu pilihan, dan pengunjung nantinya juga belum tentu juga akan ikut itu. Karena pada posisi... Interupsi. Ya, Pak, kalau saya tidak mau bayar 15 juta, ya Pak, itu saya masih bisa ke Pulau Padar, masih bisa ke Pulau Komodo, masih bisa ke Manta Point atau tidak? Itu bisa. Pertanyaannya Pak. Bisa. Ini kita kaji Pak. Serius Pak? Ya. Yang berikut. Kenapa Bapak selama ini diam? Kementerian Bapak diam. Iya. Orang berpikir kewenangan sudah berpindah ke tempat lain, Pak. Ya, Pak. Siap. Bapak cuci tangan, takut, atau konflik kepentingan, Pak? Ya, kalau kami jujur kita melihatnya ini kan usulan dari sebuah calon penyedia jasa kepada pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah lah yang akan menyelesaikan itu semua. Karena memang usulannya ke sana. Kami tentunya melihatnya, kami yang lakukan tentunya dengan pemerintah daerah karena kita punya kerjasama dengan pemerintah provinsi. Tapi kerjasama di sini sekali lagi ya Pak, bukan dalam rangka akan adanya rencana ini Pak. Kerjasama sesuai PP 28 itu adalah penguatan konservasi dalam efektivitas pengelolaan. Dan penyedia jasa ini, tadi Pak Hermanto menanyakan, dia bukan membangun sarana wisata, tapi hanya jasa. Nah, jasa-jasa ini Pak, yang kita evaluasi, itu tidak boleh terdampak ke yang selama ini sudah mendapatkan dari tata kelola yang sebelumnya. Karena jasa yang kita berikan kepada penyedia jasa, dia wajib melibatkan masyarakat dalam hal jasa-jasa apapun di situ. Bentar, bahasa Bapak agak rumit kalau tonton orang, Pak. Ya. Bahasa kan sederhana. Ya. Ada tawaran paket wisata 15 juta. Usulan. Apa? Kan oke lah, usulan tawaran, ya kan? Apakah itu satu-satunya paket? Artinya gini, orang kalau pergi ke Komodo harus beli paket itu. Kalau tidak beli paket itu, maka dia tidak bisa berwisata. Atau itu hanya sepaket aja. Mau pakai paket itu mangga, yang punya duit yang lain bisa beli paket sendiri. Ya kan, datang naik pesawat harga sekian, nanti beli tiket sekian, berkunjungnya boleh hanya ke satu objek, gitu loh Pak. Tolong bantah saya, ya. Memang didesain bahwa ke Pulau Rinca itu untuk wisata massal.
Dan yang dibuat super eksklusif dengan kata-kata super premium itu kelima destinasi yang tadi. Dan itu kasih mati masyarakat yang bergerak di sektor pariwisata, Pak. Seluruh pelaku akan mati. Karena sudah dimonopoli. Kita searching aja berita. Ada berita yang mengatakan orang miskin tidak boleh kok berwisata ke Taman Nasional Komodo. Makanya saya bilang, Pak Sekjen, lebih baik Pak Sekjen omong aja. Misalnya ini bukan kami kok. Tapi tegas. Makanya tadi saya tanya pakai bahasa orang Timor aja. Pak Sekjen takut, ditekan, terjebak konflik of interest atau apa? Ya kan ini aja kan nanya-nanya kayak gitu. Pak, demo besar-besaran di sana itu karena 15 juta itu dianggap monopoli, Pak. Dan tidak boleh lagi agensi-agensi itu masuk ke yang saya katakan tadi. Pulau Komodo, Long Beach, Longping Beach. Tidak bisa lagi. Hanya tersisa 2 itu tadi. Lalu dibuat agak bagus-bagus dalam bentuk Jurassic Park, Kang Deddy, yang kita pergi. Di Loh Buaya itu kalau tidak salah. Kalau saya salah ya tolong diluruskan. Silakan kita berdiskusi. Ya tapi mohon bapak-bapak sekalian ini pakai hati nurani juga. Makanya terus terang kesannya bicaranya konservasi, pembatasan pengunjung dengan cara menaikkan tarif, tapi ujungnya adalah monopoli. Itu yang orang baca. Kenapa ujungnya kok jualan paket? Saya nggak bodoh-bodoh amat, Pak. Nggak bodoh-bodoh amat, Pak. Saya duduk di sini pertaruhkan integritas dan kredibilitas. Dan idealisme, Pak. Ini belum lagi saya ngomong. Kasih tunjuk satu lagi. Ervan, kasih tunjuk lagi satu. Saya mau ngomong lah. Biar kita buka-bukaan. Hutan Bowosi, Pak. Saya baru pulang dari sana. Kasih tunjuk foto. Ini saya mau kasih tahu ke teman-teman Komisi 4, hutan Bowosi ini adalah hutan tutupan di pinggiran Kota Labuan Bajo. Ini menjadi sumber mata air di sana. Ini Pak, Kang Deddy, ini hutan Bowosi, ini 30 hektar dibabat oleh KLHK lewat BPDAS. Jadi negara membabat hutan untuk dijadikan tempat persemaian benih. Tolong jelaskan ke kami, babat hutan untuk buat benih. Ini pohonnya udah besar-besar di sini nih. Ini panas mau mati waktu saya ke sana. Rik. Dan mengancam menambah krisis air di sana. Ini kerjaan siapa? Kerjaan KLHK. Babat hutan, Pak, 30 hektar. Di pinggir Kota Labuan Bajo. Pernah bicara dengan Komisi 4? Tidak pernah. Lalu yang ditanam di situ apakah vegetasinya sesuai dengan kondisi? Enggak. Bibitnya, benihnya didatangkan dari luar NTT. Cocok atau tidak? Belum tentu. Pak, kenapa kalau mau buat pusat persemaian benih, kenapa tidak sewa tanah lain yang masih nganggur, lahan tidur, Pak? Lahan milik desa-desa yang ada di sana. Dengan melibatkan masyarakat, Pak. Ini, lihat, 30 hektar nih ini. Saya datang loh, Pak. Bukan cuma ngomong, saya datang nih, Pak. Sampai di sana saya cuma ketemu sama pekerja lapangan. 30 hektar hutan dibabat. Itu gimana, Pak? Untuk kepentingan siapa ini, Pak? Kenapa pohon-pohon besar dibabat, Pak? Dan informasi bukan cuma 30 hektar. Total 400 hektar akan diberikan kepada BOP. Kalau saya salah tolong diklarifikasi. Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Atas dasar apa hutan ini tiba-tiba dialihfungsikan sampai 400 hektar? Sekarang mata air ada sekitar 3 sampai 12 mata air sudah mati di sana, Pak. Kita diajarkan menanam pohon, bukan membabat. Ini kalau buat berita di media, di Kompas, babat 30 hektar untuk tanam benih. Itu masuk akal atau tidak gitu loh, Pak. Untuk sementara saya kembalikan dulu. Baik, silakan Pak. Bapak pasti pusing ya?
Enggak, Pak. Oh enggak, ya udah, kalau nggak pusing nggak apa-apa. Soalnya kan apa yang saya Bapak lakukan itu kan hanya menjalankan perintah. Iya. Iya, gitu. Baik, Pak Anzit, catatan-catatan Pak Anzit tentu kami analisis lagi, Bapak ya. Ini menarik karena memang kami sendiri dalam posisi usulan ini oke lah, kemarin kami meresponnya tidak cepat, dan sekali lagi karena itu ada di pemerintah daerah dan itu usulannya yang bersangkutan, tapi kami ingin tekankan lagi bahwa paket ini hanya berupa usulan, Pak, baru belum penetapan dan kewenangan Menteri LHK ada di sini, dan kita akan termasuk mengevaluasi yang tadi disampaikan Pak Sutrisno semua tentang dana konservasi yang juga tidak bisa main lepas-lepas saja, karena kaitan dengan 590 kita juga menjaga pasal-pasal ini dan itu belum ada regulasinya. Itu juga menjadi catatan kami dari yang dia masukkan 15 itu termasuk boleh airport. Ada catatan sih sebenarnya dalam posisi kita melihat bagaimana selama ini kapal-kapal yang dari luar itu masuk ke sana, ngedrop terus masuk, itu tidak bayar. Dalam posisinya evaluasi kita juga untuk bagaimana penanganannya itu jadinya supaya perdagangan, perhubungan dan sebagainya menjadi mitra kita juga. Dan Pak Ansi, kami ingin sampaikan juga ya, karena ini masih dalam proses evaluasi atas usulan dari salah satu penyedia jasa wisata alam PT Plabamor ini, kami juga dalam kaitan dengan tadi opsional, ini merupakan pilihan, Pak. Karena yang kita lihat sampai saat ini juga belum berlaku dan paket-paket yang lain pun tetap jalan, terbukti bahwa banyak travel agen tour operator yang juga mewakili paket wisata juga ke pulau-pulau di Taman Nasional Komodo ini. Jadi informasi Pak Ansi juga kami catat, tapi yang pasti Pak, angka yang akan ditetapkan ini, kita juga akan sampaikan bahwa ada pengaturan yang berlaku untuk keluarnya sebuah angka. Jadi kalau tadi Pak Ansi begitu sangat banyak menyampaikan apa yang terjadi di lapangan, kami catat Pak. Dan nanti di langkah kami di halaman 23 ini sebagai pertanggungjawaban kami di RDP hari ini, itu sebenarnya tadi Pak Edward juga sudah mengingatkan untuk sosialisasi, tapi tentunya sosialisasinya di sini bukan berarti terus angka itu Pak, karena pendekatan itu juga mesti kita lakukan. Yang pasti apa yang sekarang sudah jalan dengan kapasitas pengunjung yang di 2019-2020 itu sudah sampai 200-an ribu, bahkan sekarang 229 ribu, menjadi catatan kita dalam evaluasi terhadap penguatan kawasan konservasi ini, karena kami juga dipantau oleh UNESCO dalam posisi berapa banyak sih kuota yang bisa masuk untuk ke daerah-daerah yang memang ada satwa yang harus dilakukan pengawasan oleh UNESCO, sehingga ini termasuk salah satu kajian yang dilakukan untuk dukung daya tampung berbasis jasa ekosistem di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan perairan sekitarnya. Dalam kaitan dengan Pulau Rinca pun Pak, sebenarnya sih dalam melihat keberadaan komodo, itu Pulau Rinca dan Pulau Komodo juga banyak komodo yang terbanyak di sana. Jadi kita sekarang dengan adanya usulan ini, ada hal-hal yang akan kita lakukan evaluasi dengan tentunya sosialisasi dalam posisinya tidak terganggunya masyarakat yang selama ini sudah terlibat dalam paket-paket yang ada di sekitar pulau-pulau itu. Nah, sehingga kalau kita lihat di halaman berapa ini Pak Nandang, SK 15 Juli 2022, ini kita juga sudah batasi berapa orang yang harus masuk, termasuk yang Pulau Komodo ini 250 orang sekarang maksimal, dan tentunya nanti kuota ini akan kita evaluasi setiap saat. Nah, di halaman 14. Kemudian Bapak tadi yang rencana tahunan. Kita sudah punya rencana 10 tahun Pak. Dalam posisi amanat 590 PP ya. Seluruh TN itu wajib menyusun rencana pengelolaan Taman Nasional. Itu pemerintah banget Pak. Dan di situ di halaman depan TN itu termasuk zonasi yang paling banyak. Dan zonasi yang tidak boleh berubah, zonasi inti, zonasi rimba,
Nah, ada zonasi pemanfaatan dikasih di Komodo pun dari 173.000 itu hanya 500 hektar yang boleh diusahakan oleh swasta dalam kaitan dengan sarana prasarana. Jadi zonasi yang terlibat masyarakat di sana pun juga tadi ada zonasi tradisional dan lainnya. Sebenarnya rencana perundangan LTN itu sudah kita ikat dalam sebuah kinerja yang setiap tahunnya harus kita biayai. Jadi ketika bicara salah satu ya Pak, karena yang sekarang ada itu penyedia jasa wisata alam itu adalah koperasi Pak, yang juga telah memberikan kontribusi PNBP kepada kami, sehingga koperasi ini juga tidak boleh terganggu dengan adanya paket wisata yang diusulkan oleh Frabomor ini. Jadi kami mohon izin dan mohon maaf Bapak, kalau sampai RDP ini kita masih harus melakukan evaluasi dan keputusan untuk diundur menjadi nanti awal tahun itu akan disertai dengan langkah-langkah kami dengan pemerintah daerah. Cukup segitu dulu Pak Ansi, nanti sambil berjalan karena Bu Alin sudah menanyakan. Baik, terima kasih. Kesimpulan. 1. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (CKHU), Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk melaksanakan program pemberdayaan serta peningkatan kapasitas masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional di seluruh Indonesia, termasuk Taman Nasional Komodo, sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan operasional wisata alam, termasuk di dalamnya sebagai operator wisata alam dan pengembangan kerajinan tangan berbasis kearifan lokal. Setuju? Bentar Kang Deddy, Pak. Saya belum setuju. Di poin pertama dan kedua itu harus bisa menjawab dua hal yang kita diskusikan panjang lebar tadi. 1, saya kasih tawaran konkret. Komisi 4 DPR RI mendesak KLHK untuk membuat pernyataan resmi bahwa pengelolaan Taman Nasional Komodo sepenuhnya berada di sepenuhnya menjadi kewenangan KLHK. Itu harus ditegaskan. Karena itu menjadi problem. Itu poin pertama. Poin kedua, Komisi 4 DPR RI mendesak KLHK untuk menolak kenaikan tarif 3,75 juta karena terus terang dasar hukumnya tidak ada, belum ada studi yang komprehensif, dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Kira-kira itulah substansinya. 2 itu baru, yang lain silakan mengikuti. Terus tambahin. Ya, untuk memberikan pernyataan resmi bahwa pengelolaan Taman Nasional, termasuk Taman Nasional Komodo, sepenuhnya merupakan kewenangan KLHK. Tanggung jawab dan kewenangan KLHK. Ya, berdasarkan peraturan tentu. Karena kenapa ini harus ditegaskan? Karena seolah-olah ini bukan lagi menjadi kewenangannya KLHK. Berdasarkan KLHK. Nah, repot kalau negara melucuti perannya sendiri, terus kasih ke pihak lain. Atau KLHK melucuti perannya sendiri, kasih ke pihak lain. Pengennya begitu juga, tinggal persoalannya berani enggak? Nah, yang kedua itu menolak kenaikan tarif yang 3.750 karena belum ada kajian. Pak, kenapa kami ngomong gini, Pak? Tolong, Pak, kalau mau tarik antar retribusi atau tarik dana dari rakyat, tolong omong sama wakil rakyat. Karena kami ini memang mewakili rakyat, Pak. Jadi Bapak mau tarik pajak, mau tarik PNBP, mau tarik ini itu, biaya masuk, ya harus omong sama kami, Pak. Kalau Bapak tidak omong sama kami tahu dari media sosial atau media mainstream yang lain. Waduh, lalu mitranya di mana? Oke, dah saya ketok ya. Siap mereka. Oke Pak, siap. Dah. Jadi gimana? Yang 2, kesimpulannya apa? Yang kedua, Kakak. Apa kalimatnya, Kakak? Saya bisa tambahkan ini? Boleh. Nanti Kakak Ansi yang Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan dan Hidup, Kehutanan untuk mengkaji tarif. Karena di menteri nggak ada, biasa menolak. Ya. Mengkaji tarif. Mengkaji kembali tarif. Usulan Tarif, kembali usulan tarif. Ya.
kenaikan tarif wisata alam Taman Nasional Komodo. Komodo. Begitu? Udah cukup. Terima kasih. Nggak usah pakai angka. Udah setuju ya? Nah, 3. Yang 3 itu menurut saya kita perlu Ganti tuh sama yang kakaan sih. Apa itu kalimatnya? ya tadi kan yang kita minta itu Pak, kita ingin tahu setiap tahun itu untuk konservasi itu butuh berapa besar dananya. Nah, itu. Terus untuk apa dana-dana itu dipergunakan? Item-item konservasi itu. Kira-kira seperti itu. Dan dari mana sumber dana konservasi itu? Itu kira-kira 3. Ya. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, CQ, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk menyampaikan data mengenai besaran dana konservasi di Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional lainnya, gitu kan, per tahun beserta penggunaannya. Oke? Setuju? Setuju Pak. Dah. Supaya dari segi redaksionalnya benar, itu harus sumbernya duluan baru penggunaannya. Ya. Sumber dan penggunanya. Itu terjawab di poin kedua. Mengkaji ulang usulan kenaikan tarif. Iya, itu sudah. Kenaikan tarif itu datang dari sebelah sana. MOU, ya. Oke. Dari sana. Disuruh kaji ulang. Jadi singkat kalimatnya. Sudah. Ya, benar ya Pak ya? Oke, ini yang secara prinsip rekomendasi ini sudah dapat diterima ya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti redaksionalnya kalau dikit-dikit perbaikin.